Pada kesempatan kali ini kita mau membahas sabar dalam menuntut ilmu. Sabar itu apa sih? Sabar itu dalam Wikipedia di sini dikatakan adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengandalkan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa yang memilikinya. Dari secara umum sabar itu memiliki sesuatu spesial. Dan ternyata dalam Islam, sabar itu sangat-sangat penting. Dari mana kita lihat? Salah satu contohnya kita ambil dari yang di bawah, dari para sahabat mengatakan apa? Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan apa? Sabar itu ibarat kepala. Kepala. Coba bayangkan manusia tanpa kepala. Kalau tanpa kaki masih bisa jalan. Tanpa tangan masih bisa. Bahkan dia masih bisa berkreativitas. Hanya orang-orang malas itu yang gak punya tangan, ngemis. Sebenarnya masih banyak orang-orang yang tidak punya tangan masih bisa berkreasi. Bahkan Al-Quran, Allah yang mengatakan, ada ucapan malaikat ketika kita sampai ke dalam surga nanti. Bismillah insyaallah, semoga kita masuk surga. Apa yang diucapkan malaikat ketika kita masuk pertama kali ke dalam surga? Ada yang tahu? Salamun bima sabartum fanima uqbad dar. Selamat atas kesabaran kalian. Kesabaran, ternyata sabar itu yang utama. Contohnya dari sholat saja kita kalau nggak sabar, bayangkan. Rasulullah sampai mengatakan seperti pencuri sholat. Dia mematuk-matuk. Apa yang didapat? Tidak ada, karena tidak ada kekhusyuan. Semuanya puasa, kalau nggak sabar, baru setengah hari, baru jam 8 sudah buka mungkin. Apalagi menuntut ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat baik untuk dunia dan akhirat kita. Tentunya ilmu yang paling utama apa? Ilmu akhirat. Kalau kita nggak punya ilmu dunia, tentu kita mungkin di dunia bakalan menjadi orang yang sulit. Tapi kalau kita memiliki ilmu akhirat, walaupun kita nggak dapat dunia, kita akan dapat akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sedangkan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Berarti kita cari ilmu aja dong, nggak usah cari harta. Nggak gitu. Allah mengatakan apa? Di surat Al-Qasas, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan bersungguh-sungguhlah mencari apa yang Allah berikan padamu dari akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Artinya apa? Kita tetap mencari dunia, namun akhirat yang dijadikan utama. Karena tujuan kita hidup apa dan tahu? Kita ini di dunia ini diciptakan tidak lain untuk ibadah. Allah mengatakan itu dalam surat Az-Zariyat. Di sini ilmu yang kita pelajari bersama dalam rumah bebek ini adalah ilmu Al-Quran. Al-Quran, apa itu Al-Quran? Al-Quran, semua yang berada dekat Al-Quran menjadi mulia. Kertas yang bukan apa-apa, yang jika dia jatuh diinjek-injek kemudian dibakar juga tidak masalah, kemudian menjadi mulia ketika sudah ditulis Al-Quran. Apalagi kepala kita, di dalam otak kita, kalau kita masukkan Al-Quran. Kembali, kita ulang kembali, sabar. Seperti sekarang, misalkan kita di sini dengerin ceramah ini cuman mungkin jam 8:30, nggak nyampe selesai, karena pematerinya juga dadakan. Materinya entah dari mana, ya apa yang ada di otaknya sampaikan saja. Nah, ini sabar. Coba kita buka HP kita, berjam-jam kita buka Facebook, kita scroll video-video itu sampai bawah, sampai kuota habis itu masih belum ngantuk. Tapi untuk seperti ini kita harus sabar. Apa balasan sabar? Surga, fani mau badar. Maka kita akan mendapat sebaik-baik tempat tinggal. Orang-orang yang sabar itu mendapatkan sebaik-baik tempat tinggal. Imam Ahmad radhiyallahu anhu pernah mengatakan menuntut ilmu itu wajib. Tentunya Rasulullah lebih dulu mengatakan ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim. Bahkan dia masih kecil pun tetap wajib. Siapa yang wajib? Orang tuanya. Imam Ahmad melanjutkan mengatakan wajib bagi seluruh muslim. Karena apa? Ada yang nanya, ilmu apa? Wahai syekh, tentunya ilmu yang kamu gak boleh dibodohin di dalamnya. Ilmu akhirat. Coba kalau kita dibodohin baca Quran, A dibilang ba, ini ba. Ta dibilang sa, ini sa. Kemudian sholat ini subuh tuh 4 rakaat. Bayangin, kalau kita dapat ilmu seperti itu, tentunya kita bakalan tersesat. Entah kita masuk surga yang mana, yang di dalamnya itu oyek gombel atau bidadari. Kita tentunya mau yang bidadari ya. Nah, oleh karena itu kita harus sabar biar bisa mendapatkan ilmu tadi.
Rasulullah SAW mengatakan tadi, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Dan keutamaannya dilanjutkan oleh Rasulullah, orang yang menuntut ilmu itu mendapatkan sholawat. Sholawat itu doa-doa dari apa? Dari semua hewan, baik yang ada di langit dan ada di dalam lautan. Mereka bersalawat untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Bayangkan. Artinya begitu banyak keutamaannya sebenarnya. Hanya saja kita yang malas-malasan. Coba di sini ada yang pernah ngitung berapa lama sih kita ini tidur dalam satu hari? Coba di sini kira-kira aja. Kalau sudah gede gini biasanya tidurnya berapa jam sih? Lebih cepat mungkin ya. Kalau dihitung dari kita kecil sampai sekarang itu umur kita misalkan 25. Misalnya 8 jam kali 365 hari. Kemudian dikali berapa jam waktu kita tidur? Bayangkan. Sedangkan kita cuma menuntut ilmu cuma 1 jam. Kadang kita datang juga telat, udah ngaji 1 lembar, nggak pindah, main HP sampai pulang. Apa itu kita pantas dapat janji Allah dibilang sabar tadi? Namun insya Allah itu tetap kita dihitung sebagai orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Tentunya tidak lengkap ya. Karena apa? Karena kita tidak menjaga adabnya. Karena adab itu adalah sebuah kemasan yang membuat ibadah itu menjadi lebih bernilai. Di sini kita banyak banget mengambil contoh-contoh kesabaran. Sabar orang-orang terdahulu tuh luar biasa sabarnya. Di sini pernah ada yang mendapatkan guru. Gurunya itu kalau ngomong, misalkan di sini depan muridnya. Kemudian gurunya tuh kalau berbicara pasti semuanya tuh sampai ke dia. Yang ada di dalam mulutnya mungkin. Menyiprat-nyiprat. Entah apa itu namun itu memang sudah menjadi kebiasaannya. Sampai buku muridnya tersebut basah. Dibalik, kemudian ganti. Sudah ditulis capek-capek, dibalik lagi. Itu murid tersebut tetap sabar. Pulangnya dikeringin bukunya. Ada yang pernah sampai seperti itu? Kita sekarang ilmu mudah banget. Cukup buka YouTube. Misalkan apa huruf ba itu keluar dari mana? Keluar, jutaan. Tinggal pilih. Sama seperti ini sebenarnya. Wafa ini, mengaji ini banyak. Tapi yang gak kita dapat adalah ketika kita berada langsung dalam majelis ini adalah ya keutamaan-keutamaan tersebut. Tentu beda. Kalau kita mengaji online, kita tetap dapat pahala, tapi jauh berbeda ya. Janji Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi 'ilman, yang di dalamnya itu berkaitan dengan ilmu, tujuannya untuk menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka dimudahkan bagi Allah jalannya menuju surga. Tentunya sini kita semua mau ya dimudahkan jalannya menuju surga. Di sini ada yang nggak percaya surga, percaya semua ya. Kalau dibilang percaya. Tapi ketika kita menjalankan perintah Allah ini berat banget. Kenapa? Karena nggak sabar. Padahal kita ini ngaji cuma sampai mati. Kalau kita besok mati sudah selesai kita ngaji. Sholat juga cuma sampai mati. Kalau kita besok mati sudah selesai. Dan di surga kita dapat apa aja. Sabar itu misalkan kita di sini sabar menuntut ilmu. Saya datang nih, contohnya saya bilang tadi, saya udah sabar nih datang, udah ngorbanin waktu. Saya sabar, saya buka buku. Terus saya nggak bisa sabar. Sabarnya gimana? Jangan ya udah saya udah sabar, saya taruh bukunya, saya terima dengan lapang dada, saya nggak pindah. Nah gitu sabar. Sabar, ambil bukunya, tanya teman, kok saya salah di sini, salah di mananya? Baca-baca lagi, cari. Jadi dengan usaha ya, sabar itu. Kisah nyata juga dari saya sendiri. Saya ke Bekasi, di situ berniat untuk belajar bahasa Arab dan menghafal Quran. Namanya Elsia, Lembaga Studi Islam dan Arab. Di situ yang mengajar adalah orang-orang Libya. Gurunya itu orang-orang Arab Saudi semua dan Madinah yang ada di Jakarta. Berharap bisa dapat ilmu kan. Udah semangat meninggalkan kampung, nggak kenal sama sekali di Jakarta. Bayangin Jakarta keras kan, terkenal tahun 2017 itu. Kesana cuma modal uang berapa, masuk sana ternyata ketika daftar sudah selesai, pengumuman nggak diterima. Yang diterima ternyata apa? Orang-orang yang sudah punya hafalan, sudah mengerti bahasa Arab. Saya nggak ngerti. Maksudnya apa nih? Katanya tempat belajar bahasa Arab. Kenapa kok yang diterima malah orang yang sudah ngerti bahasa Arab? Ternyata mereka juga sudah punya hafalan. Bahkan saya tuh nggak tahu ana tuh apa, antum tuh apa, benar-benar nggak tahu. Kemudian di situ ada teman yang juga nggak diterima, dia orang Malang, namanya Muhammad Hasbullah, dia tuh orang Flores, dia ada di Malang, kuliah di UB, Universitas Brawijaya.
teman-teman yang melihat saya kasihan ya, kemudian dihubungilah Hasbullah, ini Akh Sony nggak diterima, di sana ada tempat nggak untuk belajar? Langsunglah ditawarin, tinggal di masjidnya, di masjid tempat teman saya tadi, pondok pesantren mahasiswa, dia di situ tinggal. Kemudian sambil di situ nanti kita cari banyak di Malang ini. Saya pikir-pikir, waduh belum jelas nih, tapi nekat aja, dan nekat saya ke sana, kemudian sekolah di Ma'had Abdurrahman bin Auf. Di situ punya Qatar di bawah naungan Muhammadiyah. Kemudian di situ setiap hari sabar. Mahasiswa tahu lah ya, di sini ada yang pernah jadi mahasiswa. Mahasiswa ada tuh bukan di kampungnya, bayangin, nggak merantau. Di situ jauh-jauh tuh pengen ngafal Quran. Datang ke gurunya baru bilang, salah. 3 kali salah. Mana? Baru udah salah. Gimana mau ngafal Quran? Merenung saya 1 bulan, tetap aja saya pengen hafal Quran. Saya dengerin terus itu murotalnya Toha Al-Junaid, dengerin, hafal surah Al-Lail, hafal surat-surat, beberapa surat. Kemudian di kampus itu, Sony kamu belum boleh ngafal Quran, kamu tahsinnya masih jelek, AU-nya aja salah. Pokoknya belum bisa ngafal. Ya udah Pak, tapi saya ngafal, tetap ngafal dan tetap belajar bersama teman-teman di masjid, sama teman-teman yang bisa. Sabar saya cari orang-orang yang bisa, saya deketin, kemudian tanya, sabar. Dia lagi sibuk, ya sabar. Intinya sabar terus. Saya pengen tanya sini, ada nggak yang pernah setelah sholat isya tuh selama 2 tahun langsung tidur? Ada nggak? Pernah nggak? Pernah. 2 tahun setelah sholat isya langsung tidur. Nggak ada kegiatan lagi. Pokoknya habis isya tidur. Pernah? Butuh kesabaran nggak kayak gitu? Kira-kira. Itu demi menuntut ilmu. Itu saya. Mungkin kalau teman-teman Malang semua ngelihat saya online setelah jam 8 malam sekarang ketika pulang ke Lampung ini mereka heran. Tumben Son, jam segini masih aktif. Nggak tahu dia. Sekarang beda, waktunya menebar ilmu, mungkin jadi waktunya semoga ya beneran menebar ilmu, menebar manfaat. Nah, jadi setelah sholat isya saya tidur. Ada yang tahu kenapa? Karena saya pengen bangun malam. Di situ tuh, pikiran kita tuh fresh banget. Coba deh, bayangin. Bangun tidur itu kita lupa segalanya, ya kan? Kosong langsung dimasukin ilmu. Kira-kira bisa nggak itu? Nggak bisa kalau ngantuk. Apa yang saya lakukan? Ada yang tahu? Jam 1 malam saya bangun, saya mandi. Pernah nggak? Di Malang. Ada yang tahu Malang? Dinginnya, 2017 pertengahan itu masih dingin. Sekarang mungkin ya, tapi nggak tahu, masih dingin. Kalau mau kesana lihat, apalagi di Batu tuh. Kalau saat subuh tuh, jangan dia di Batu, di Malang aja. Ketika nggak ada imam pengganti, saya maju jadi imam. Sholat tuh gini-gini. Udah tuh bacanya harus yang panjang kan, minimal 1 lembar. Kalau sholat subuh, kenapa? Sholat subuh tuh dihadiri malaikat. Ya kita masa baca Al-Ikhlas. Malaikatnya yang gak ikhlas, kita ikhlas. Ya, oke. Jadi saya bangun jam 1 malam, saya mandi. Habis mandi, saya minum teh dulu. Kemudian saya tinggal HP dulu. Sama 3 bulan lebih ya, tinggal HP. Kemudian buka Quran, coba menghafal. Kemudian sudah dihafal, nggak langsung dimurojaah. Saya murojaah hafalan yang saya sudah kuatkan kemarin. Saya sudah dapat nih dari habis malam itu sampai pagi. Saya pakai sholat duha, kemudian saya murojaah lagi di sholat sunnah, saya kumpulin semuanya itu jadi satu, misalkan dapat 1 lembar. Saya ulang 8 rakaat itu baca surat itu aja. Misalkan baca Amma Yatasa'alun, itu aja 8 rakaat. Tuh, sabar nggak itu? Harus sabar nggak kayak gitu? Itu namanya sabar. Yang saya dapat setelah sabar, orang tua saya sakit malah. Ibu saya sakitnya bukan sakit biasa. Di puncak-puncaknya saya lagi semangat nuntut ilmu. Malang itu kota yang enak, murah-murah. Kemudian pokoknya serba murah, serba enak, orangnya ramah-ramah. Saya nggak punya motor, saya bisa keliling Malang, boy. Bisa Surabaya, bisa ke Magetan. Nggak punya motor, nggak pakai uang. Kayak mana ceritanya? Ada yang pernah kayak gitu? Karena orang-orang di sana luar biasa ya, orang-orang sesama Islam ya. Karena orang Islam itu bersaudara tentunya. Yang penting kita beriman, terus kita juga benar ya. Orang itu bakal suka insya Allah. Itu begitu rindu ke sana. Mudah-mudahan bisa kembali ke sana. Kita juga insya Allah semoga semua bisa dapat kesempatan kayak gitu. Ibu sakit, ibu malah sakit. Ada nggak orang sudah maksimal, sudah totalitas, tapi malah dikasih cobaan. Itu mungkin ya. Innallaha, sesungguhnya Allah tuh jika mencintai suatu kaum maka dia akan mengujinya. Ya, ternyata setelah kita berusaha mendekat pada Allah, menuntut ilmu maksimal, malah Allah datang ke cobaan. Ibu sakit dan sakitnya itu saya harapkan nggak kenapa-napa, nggak sakit-sakit berat ya. Kemudian saya pulang menjenguk dan ternyata itu adalah kanker payudara stadium 4. Bayangan. Langsung stadium 4 karena memang gak kedetek dan akhirnya kemoterapi. Walaupun sudah dihindari, sudah pengen gak mau akhirnya kemoterapi. Dan apa yang saya lakukan? Yang Malang itu diapain? Saya dapat dari Ustadz Abdul Hadrom itu dapat tempat tinggal di masjidnya. Nanti kalau sudah jadi katanya mau ngajar di situ juga. Sudah dapat, udah enak intinya. Tapi pilihannya ibu kayak gitu harus dirawat karena Mbak
lagi hamil, satunya perempuan udah nikah, ada yang nggak bisa masih kuliah, masih sekolah. Jadi saya sabar, saya tinggalin yang di Malang semuanya, saya ngurus ibu. Sabar itu menuntut ilmu bukan sih sebenarnya? Ini mengamalkan ilmu sekarang. Kalau kita tadi menuntut ilmu, kita mengamalkan ilmu. Ini bukan saya nyampein apa ini loh yang bagus, yang benar. Saya nyampein aja ini pengalaman saya. Dan ternyata saya ngurus ibu tuh sekitar mau 1 tahun. 1 tahun ibu sakit itu sampai akhirnya meninggal. Allah datangkan banyak keberkahan. Sebelum meninggal bahkan ketika ibu mau meninggal itu kita ajak ngaji anak-anak, teman-teman saya dulu, teman-teman skateboard, sampai buat komunitas namanya Lambung Skateboard Berhijrah, mulai ramai. Kemudian di TPA di kampung itu mulai ramai yang mengaji saya. Ya, tadi ibu saya sakit, kemudian banyak keberkahan sampai akhirnya setelah lulus juga, padahal saya nggak belajar sama sekali di kampus itu, cuman ngafal Quran aja, bukan cuman ya ngafal Quran. Pokoknya kalau kita mendahulukan Allah pasti mendahulukan kita ya. Sampai setelahnya langsung diterima. Saya mengajar di SDT Permata Bunda 3, baru 6 bulan saya tuh jadi wakil wali kelas guru Al-Quran. Kemudian 6 bulan selanjutnya saya diangkat jadi penanggung jawab Al-Quran. Langsung saya bingung, gak ada pengalaman sama sekali. Ini apa? Ini gak salah bu, saya ini gak punya sama sekali pengalaman jadi penanggung jawab Al-Quran. Ibaratnya satu sekolah itu semua sama saya yang bertanggung jawab. Kalau saya pernah jadi penanggung jawab ban di Kalimantan. Nyambung gak? Koordinator ban, kepala ban. Jadi kalau ada ban rusak, oh itu ganti itu, udah waktunya. Itu di Kalimantan. Luar biasa, di sana tuh gaji sampai 20 juta, 24 juta, tapi nggak berkah. Gajinya cuma buat bayar utang dia ketika dia jalan. Jadi saya udah pengalaman jadi koordinator, jadi penanggung jawab, tapi ban, bukan Al-Quran. Mungkin ini yang dulu ya, saya di Malang itu sudah bersusah payah, ternyata diangkat Allah. Terus sampai ketika pandemi datang tuh di Maret, saya mikir keras, apa ini? Masa gini doang? Akhirnya saya ubah nama channel saya, Sony Anderson. Saya sudah mulai share-share itu ilmu pengajaran metode apa, Umi. Tapi kok nggak ada yang nonton, dikit. Ternyata saya cari tahu, ternyata orang itu menganggap kita tuh cari tenar. Jadi saya putuskan dan istri juga bersama ganti nama aja. Akhirnya timbul nama Ikropedia. Ikropedia masih channel sampai akhirnya sudah mulai besar. Saya keliling-keliling rumah orang, rekamin anak-anak yang jago baca Qurannya. Akhirnya mulai naik sampai akhirnya udah dipercaya. Kemudian open donasi rumah bebek ini tersewa, kemudian open donasi lagi perlengkapan yang kurang-kurang juga ditutupin dengan uang yang ada sampai sekarang. Itu ringkasnya adanya Ikropedia ini. Ada yang tahu itu bisa sampai sini, ternyata kuncinya apa tadi? Sabar. Percaya, sabar. Allah tuh gak mungkin ninggalin kita. Dan sabar itu balasannya apa kata Allah? Tanpa batas. Orang yang sabar itu beda dengan orang yang misalkan sedekah. Sedekah nih, dibalasnya 7 sampai di setiap angka itu 7 itu ada 100. Jadi 700. Kehitung kan kalau 700 itu sedekah itu ya. Kalau sedekah sampai 700 kali lipat. Makanya sayang banget kalau kita nggak pernah sedekah ya. Berapapun kita coba kita infakkan. Jumat minimal banget Jumat. Kenapa Jumat? Ibnul Qayyim mengatakan apa? Ini ulama yang terkenal ya. Sedekah di hari Jumat itu seperti sedekah di bulan Ramadan. Luar biasa, Ramadan itu semua amalan dikali-kali lipat. Kembali lagi, jadi kita harus sabar di sini. Coba datang seminggu sekali aja, kemudian coba kita jangan cukup dengan sabar kita ya. Kita coba manfaatkan teman-teman yang sudah mahir. Misalkan ngaji itu sebenarnya berapa menit kita sudah bagi ya. Misalkan ramai itu rata-rata semua dapat 10 menit, kurang lebih ya 10 menit. Satu halaman itu 1 menit. Kalau dia bab 4 ke atas itu 1,5 menit. Artinya kita bisa dapat berapa halaman sebenarnya? Banyak ya. Dikalikan misalkan 4 pekan. Banyak yang dapat kita selesaikan 40 halaman itu sebentar. Ya, cuman kitanya kalau nggak pindah ya sabarlah, besok lagi. Ternyata minggu depannya, aduh ada bola di TV. Sabarlah, minggu depan aja ngajinya. Salah sabarnya. Terakhir, kalau kita mau sukses kita harus pertama ikhlaskan niat. Mulai ikhlas, mulai dibukakan oleh Allah ilmu itu. Mulai berdatangan. Kemudian setelah ikhlas kita amalkan. Ya diamalkan. Siapa di sini yang sudah sampai bab 4 coba? Itu sebenarnya sudah bisa baca Quran. Apa harus kita baca Quran itu tunggu selesai bab 5? Apa harus baca Quran itu harus didengerin sama ustaz? Enggak. Allah cuma pengen kita baca. Iqra, baca. Kalau salah, saya belajar ya Allah. Setiap hari Senin saya belajar. Saya ada usaha. Jadi kesalahan kamu tuh dimaklumi. Dia belum dapat ini,
Jadi dia nggak boleh disalahin di bagian yang ini gitu, karena dia memang belum mampu di situ kan. Nah, jadi insya Allah tetap hitung. Jadi kita kedua tadi, yang pertama ikhlas niatnya, kedua kita tadi amalkan ilmu yang udah kita dapat, ketiga setelah kita mengamalkan kita cari lingkungan yang soleh. Di sini kita berusaha ya. Di sini coba Aji ya. Kenapa ini siapa ini? Hafal. Kayak sebelahnya yang tengah putih. Apa namanya siapa? Wah. Nah, nanti gawat nanti di surga nanti. Misalkan mau nyari aja lupa namanya nggak jadi aja. Harus ingat ya, karena kan teman soleh itu memberikan syafaat ya. Minimal namanya kita ingat. Karena kan yang disebut nanti itu si fulan dulu pernah ngaji sama saya dulu, nggak ada di surga. Tolong sih cariin. Oh nggak ada di surga, nggak ada. Oh, berarti di neraka. Dicarilah. Akhirnya ketemu, udah jadi abu misalkan, dibawa dan bertemu dengan Allah, diberikan air kehidupan, hidup lagi. Nah itu orang-orang yang terakhir masuk surga, mereka yang punya sahabat-sahabat soleh. 3 tadi itu, kita harus memiliki lingkungan yang soleh yang bisa mengingatkan. Contohnya di grup, diingatin, jangan lupa ngaji, wajib aja dari sekitar 30 lebih itu, yang datang berapa? Yang terakhir, kita harus pertengahan, jangan berlebihan ya. Kita boleh misalkan kita sudah ngerti nih Al-Fatihah yang bener nih, ini hanya gini, terus kita sholat di belakang imam yang alhamdulillah, langsung sah sholatnya, ulang dia, atau ditegur nanti hanya salah, gak bisa. Kita pertengahan maksudnya apa? Tetap harus pakai adab, jangan berlebihan. Kita sampaikan kalau dia orang yang tinggi, orang yang gak terima nasihat, orang yang dituakan, ya dengan orang lain yang dia segani, atau dengan video atau apa, intinya jangan sampai bersinggung. Jadi kita harus pertengahan, jangan berlebihan kalau kita sudah berilmu. Banyak ya orang-orang sini yang sudah mengaku berilmu, nggak tahu ya ngajinya aja mungkin al-ikhlasnya mungkin salah. Dari kol-kolannya mungkin qul huwallahu ahad, itu aja salah. Dari situ mungkin salah, tapi dia sudah bisa menyalah-nyalahkan. Nah itu karena dia nggak punya sifat pertengahan tadi. Coba kita ke diri kita keras dan ke orang lain lembut, memiliki sifat salamatus sadr, dadanya lapang terus. Kalau ketemu orang yang nggak bisa, oh dia nggak bisa, berarti dia belum belajar. Aku kasih tahu nih tempat belajar. Oh kok dia masih berbuat dosa? Oh mungkin dia nggak tahu kalau itu dosa. Kan simple sebenarnya. Sabar. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.